Angin malam Bandung yang dingin dan menusuk tulang tidak mampu menembus kehangatan di sudut kafe Purnama. Di Jalan Braga yang ramai namun puitis, kafe tua itu memancarkan pesona dari era lampau. Lampu kuning remang-remang memantul pada lantai tegel usang, dan aroma kuat kopi Arabica berpadu dengan alunan jazz vintage yang samar-samar. Aisyah duduk di kursi kayu berukir, menatap Bagas, kekasihnya, yang tersenyum padanya. Senyum itu sempurna, senyum seorang pria yang tahu persis apa yang dia inginkan dalam hidup dan bagaimana mendapatkannya. Malam ini adalah perayaan 5 tahun hubungan mereka. Kau tahu, sayang, kata Bagas, suaranya mantap dan penuh janji, 5 tahun ini adalah cetak biru paling kokoh yang pernah kita bangun. Dan sekarang, saatnya kita menyusun konstruksi utamanya. Bagas, dengan kemeja biru laut yang selalu rapi dan lengan kemeja yang terlipas sempurna, adalah representasi dari kepastian yang didambakan banyak wanita. Seorang insinyur sipil yang sukses, ia selalu menghitung setiap langkah dengan akurat, memastikan tidak ada celah untuk kegagalan. Kita sudah sepakat, kan? Lanjut Bagas, mengambil tangan Aisyah. Setelah proyekmu di Cihamplas selesai, kita akan mulai mencari rumah di daerah Dago. Aku sudah siapkan daftar prioritasnya, desain minimalis, taman kecil, dan yang terpenting, dekat dengan kantor barumu. Aisyah mengangguk, memaksa bibirnya melengkung lebih lebar dari yang hatinya rasakan. Segala yang dikatakan Bagas terasa benar, logis, dan menjamin masa depan yang stabil. Sejak masa kuliah arsitektur di Bandung, Bagas adalah jangkar yang menahan Aisyah agar tidak terseret arus ketidakpastian. Namun, di balik kenyamanan itu, ada bisikan kecil yang tak tertahankan. Apakah hidup harus sesempurna ini? Apakah setiap bab harus sudah tertulis bahkan sebelum dimulai? Aisyah, sang arsitek, mendadak merasa seperti hanyalah salah satu pilar dalam desain Bagas, bukan desainer kehidupan mereka sendiri. Tiba-tiba, Bagas bangkit dari kursinya. Kafe yang tadinya ramai mendadak terasa senyap, hanya menyisakan suara denting garpu jatuh di meja sebelah. Bagas, tanpa ragu, berlutut di hadapan Aisyah. Aisyah, katanya, tatapannya tulus, kau adalah fondasi terkuat yang pernah kumiliki. Mari kita akhiri masa pacaran ini dan mulai membangun keluarga kita, dari nol, seumur hidup. Dia membuka sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya, terpampang cincin berlian soliter yang sederhana namun memancarkan kilau elegan di bawah cahaya kafe. Itu adalah cincin yang Bagas desain sendiri, sekali lagi, sempurna, terukur, dan tak bercacat. Air mata Aisyah tumpah, reaksi alami terhadap momen yang didambakan banyak orang. Dia melihat wajah Bagas yang penuh harap, mengingat semua dukungan, pengorbanan, dan kesetiaan Bagas selama 5 tahun. Ya, Bagas. Ya, aku mau, bisik Aisyah. Bagas memasangkan cincin itu di jari manis Aisyah. Cincin itu pas, sangat pas, seperti takdir yang tak bisa ditolak. Dia berdiri, mencium kening Aisyah dengan lembut, dan seluruh kafe bertepuk tangan. Sekarang, kata Bagas sambil tersenyum bangga, persiapan pernikahan dimulai besok. Aku sudah buatkan timeline-nya. Aisyah tersenyum. Ia telah menerima janji yang terukir, namun di dalam hatinya, rasa hampa kecil itu tidak hilang. Sebaliknya, ia terasa semakin nyata, seolah-olah gairah di jiwanya telah dikurung di dalam kotak beludru yang sama dengan tempat cincin itu tersimpan. Malam itu, di kota yang terkenal dengan kreativitasnya, Aisyah memilih stabilitas. Proyek Bandung Creative Hub adalah segalanya baginya. Ini adalah kesempatan untuk menorehkan namanya di peta industri. Maket besar proyek itu berdiri gagah di tengah ruang kerjanya,
sebuah replika beton dan kaca yang mencerminkan ambisinya. Bagas datang saat jam makan siang, membawa nasi kotak kesukaan Aisyah. Dia tersenyum melihat maket itu. "Strukturmu solid sekali, sayang," puji Bagas sambil meletakkan wadah makanan. "Aku sudah cek estimasi biayanya. Jika kita beralih ke material baja ringan untuk atap, kita bisa memotong anggaran 10% dan dana itu bisa kita alokasikan untuk perabotan rumah kita nanti." Aisyah meletakkan pensilnya. "Bagas, ini tentang Creative Hub. Bukannya seharusnya kita bicara tentang bagaimana ruang ini bisa menginspirasi? Bagaimana cahayanya jatuh, atau bagaimana para seniman akan berinteraksi di sini?" tanyanya sedikit lelah. Bagas hanya tersenyum maklum, seolah Aisyah adalah anak kecil yang merengek soal warna krayon. "Tentu saja, sayang. Tapi bangunan yang hebat dimulai dari fondasi yang kuat, dan aku pastikan fondasimu kokoh. Estetika itu urusan interior, nanti bisa diatur." Kata-kata Bagas menusuk Aisyah. Estetika itu urusan interior. Bagas selalu melihat dunia dari kacamata fungsionalitas dan anggaran. Ia mendukung Aisyah si arsitek yang logis dan teknis, tetapi ia tidak pernah benar-benar melihat Aisyah si seniman yang mendambakan nyawa dan keindahan dalam setiap garis desain. Aisyah menatap maket di hadapannya. Secara teknis, ini adalah mahakarya. Garisnya bersih, perhitungannya sempurna. Namun, maket itu terasa dingin, tak berdarah. Seperti dirinya belakangan ini. "Kau terlihat tegang, sayang," Bagas mengusap punggung Aisyah. "Jangan terlalu memaksakan diri. Rencana pernikahan sudah di tangan, proyek besar ini sebentar lagi selesai. Hidup kita sudah teratur." "Teratur." Kata itu membuat Aisyah menggigit bibir. Ia melihat cincin pertunangan di jarinya. Cincin itu terasa dingin, berat, seperti rantai yang mengikatnya pada sebuah cetak biru kehidupan yang sudah disetujui, ditandatangani, dan tak bisa diubah. Setelah Bagas pergi, Aisyah menoleh ke papan visinya. Itu seharusnya penuh dengan mood board yang bersemangat, warna, dan inspirasi. Tapi yang ada hanyalah skema warna netral, spesifikasi beton, dan kurva anggaran. "Aku harus mencari nyawa ini," bisik Aisyah pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukan apa yang hilang dari desain ini. Sebelum aku menemukan apa yang hilang dari diriku sendiri." Dia mengambil kunci mobilnya, meninggalkan maket dan cetak biru yang sempurna itu. Ia berkendara tanpa tujuan, menuju ke jantung kota, berharap menemukan kejutan, kekacauan, atau setidaknya satu hal yang tidak direncanakan. Aisyah memarkir mobilnya secara acak di pinggiran dago. Ia berjalan kaki tanpa peta, tertarik pada sebuah plang kayu kecil bertuliskan "Ruang Jeda". Ini adalah galeri seni independen yang tersembunyi, kontras dengan galeri-galeri komersial di sekitarnya. Udara di dalamnya sejuk, berbau kertas foto dan lembab tanah. Pameran yang sedang berlangsung berjudul "Wajah-wajah Bandung yang Lelah". Foto-foto itu bukanlah lanskap ikonik gedung sate atau jalanan bersih Cihamplas. Itu adalah potret-potret mentah, tangan tua penjual kopi yang keriput, ekspresi seorang anak yang bermain di lorong sempit, cahaya yang jatuh dramatis pada tumpukan sampah di pagi hari. Kekuatan emosional dari foto-foto itu menyentak Aisyah. Dia berhenti di depan sebuah karya berjudul Pintu Retak. Foto itu menampakkan sebuah gerbang besi tua yang berkarat, sebagian hancur, namun di celah retakan itu, sinar matahari sore menembus masuk, menciptakan garis emas yang membelah kegelapan. Foto itu tidak sempurna, tetapi memiliki nyawa yang meluap-luap. Itu adalah pintu menuju inti kota,
Sebuah suara bariton yang dalam menyela lamunan Aisyah. Aisyah menoleh. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tinggi berambut acak-acakan, mengenakan kaos hitam dan jaket denim yang belel. Di lehernya tergantung sebuah kamera analog tua. Dia memiliki mata yang tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa orang. Inilah Dion, sang fotografer. Pintu ini melambangkan bahwa keindahan sejati seringkali ditemukan di balik kerusakan, kata Dion, matanya terpaku pada karyanya sendiri. Arsitek seperti Anda cenderung mencari kesempurnaan struktural. Tapi, apa gunanya struktur jika ia tidak bisa bernapas? Aisyah terpana. Dia merasa tertelanjangi oleh kalimat singkat itu. Saya. Aisyah. Dan saya rasa bangunan yang hebat haruslah kokoh. Fondasi yang kuat. Dion tersenyum, senyum yang santai namun menghipnotis. Fondasi memang perlu, Aisyah. Tapi hidup bukan sekadar fondasi. Ia adalah cahaya yang masuk dari celah retakan itu. Proyek Anda, Creative Hub itu, Bagas, Dion tiba-tiba berhenti. Ia baru menyadari cincin di jari Aisyah. Maaf, lanjutnya, cepat pulih, proyek Creative Hub itu. Apa Anda benar-benar menangkap jiwa Bandung di dalamnya? Atau hanya merancang kota sempurna yang tidak akan pernah terasa hidup? Pertanyaan itu menampar Aisyah lebih keras daripada konfrontasi Bagas. Dion tidak tahu apa-apa, tapi ia telah merobek keraguan terdalam Aisyah dan memaparkannya di bawah cahaya galeri yang remang-remang. Aisyah merasa marah, tertantang, dan, anehnya, tertarik. Dia menemukan kekacauan dan kejutan yang dia cari. Keesokan harinya, Aisyah tidak bisa fokus. Ia melihat maketnya yang dingin dan teringat mata Dion yang penuh gairah. Tanpa pikir panjang, ia mengirim pesan ke kontak yang Dion berikan padanya di kartu nama buram. Buktikan. Tunjukkan, jiwa, yang saya lewatkan. Jawaban Dion datang dengan cepat. Siap. Besok, jam 4 pagi. Pakai sepatu kets yang nyaman. Lupakan cetak biru, bawa saja mata terbuka. Pukul 4.30 pagi, saat Bagas masih terlelap dalam tidur nyenyak yang teratur, Aisyah sudah berada di mobil, menjemput Dion di persimpangan jalan kecil dekat Pasar Andir. Kita mau kemana? Tanya Aisyah, gugup sekaligus bersemangat. Mencari momen. Momen yang tak bisa kau masukkan dalam anggaran, jawab Dion. Mereka menghabiskan 4 jam berikutnya di tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi Aisyah, pabrik tekstil tua yang ditumbuhi lumut, stasiun kereta api yang hampir mati, dan pasar tradisional yang baru mulai hidup saat fajar. Dion tidak hanya memotret, ia bercerita. Ia menunjukkan bagaimana cahaya matahari pertama menyentuh tembok kusam dan mengubahnya menjadi kanvas emas. Ia menunjukkan bagaimana tawa seorang pedagang asongan menciptakan ritme kehidupan yang lebih indah dari alunan jazz di kafe mewah. Lihat ini, Aisyah. Dion memegang tangan Aisyah, mengarahkannya ke permukaan tembok beton yang kasar. Ini tekstur. Ini cerita. Bangunan yang hebat adalah yang bisa berinteraksi dengan cahaya, cuaca, dan manusia. Bukan hanya yang berdiri tegak melawan gempa. Sentuhan Dion, walau singkat, membakar kulit Aisyah. Itu adalah sentuhan yang berbeda dari Bagas. Bagas menyentuh dengan rasa memiliki. Dion menyentuh dengan rasa ingin tahu, seolah ia sedang mencoba memahami bahan baku jiwa Aisyah. Tiba-tiba, saat mereka berada di atas jembatan penyeberangan yang sepi, melihat hiruk-pikuk kota yang baru bangun, Aisyah tertawa. Itu adalah tawa yang lepas, murni, tawa yang sudah lama tidak ia dengar dari dirinya sendiri. Dion membalikkan badannya dan memotret momen itu. Klik. Dapat, bisik Dion.
Itu adalah nyawa, Aisyah. Gairah yang membuatmu menipu pasanganmu dan keluar jam 4 pagi. Wajah Aisyah memerah, tawa itu langsung sirna digantikan oleh rasa bersalah yang tajam. Ia terdiam. Dion telah menyentuhnya dengan keindahan, tetapi juga telah mengingatkannya pada pengkhianatan kecil yang baru saja ia lakukan pada Bagas. Saat mengantar Dion kembali, Aisyah hanya bisa bergumam. Terima kasih, Dion. Saya mendapatkan inspirasi untuk proyek saya. Bagus, kata Dion, turun dari mobil. Aku senang. Jangan lupa, arsitektur adalah tentang jiwa. Sama seperti cinta. Ia tersenyum ambigu, lalu berbalik pergi, meninggalkan Aisyah terombang-ambing antara bau keringat, debu Bandung, dan gairah yang baru ditemukan. Aisyah melaju pulang. Cincin Bagas di jarinya terasa dingin dan sangat berat, sedangkan hatinya terasa ringan, terlalu ringan, dan berbahaya. Minggu-minggu berikutnya adalah babak baru dalam kehidupan Aisyah, babak ketidakjujuran yang dihiasi dengan gairah. Pertemuan-pertemuan dengan Dion menjadi rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap panggilan telepon dan pesan singkat. Aku harus bertemu klien di luar jam kerja, Bagas. Proyek kreatif hub ini minta dikerjakan di lapangan adalah alasan favoritnya. Padahal, pertemuan-pertemuan itu membawanya ke ganggang tersembunyi di Cikapundung, ke toko buku bekas yang berdebu di Jalan Astana Anyar, atau sekadar duduk di bangku taman kota, bertukar ide dengan Dion tentang filsafat desain dan kehidupan. Bersama Dion, Aisyah adalah versi dirinya yang paling bebas. Ia bisa tertawa terbahak-bahak tanpa khawatir Bagas akan mengatakan, "Sayang, volume tawamu terlalu berlebihan, tidak elegan." Tapi pengorbanan kebohongan itu mahal. Aisyah mulai insomnia. Ia terus-menerus mengecek ponsel, takut akan ada pesan dari Dion yang masuk saat Bagas ada di dekatnya, atau khawatir Bagas akan bertanya terlalu detail tentang kliennya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di apartemen Bagas, Aisyah melamun. Pikirannya melayang pada saat Dion bercerita tentang memotret aurora di Islandia, kehidupan bebas, tanpa batasan, tanpa cetak biru. Sayang. Bagas menyentuh tangan Aisyah, membuat Aisyah terlonjak kaget. Kenapa kau begitu tegang? Kau bahkan tidak ingat alur filmnya. Maaf, Bagas. Hanya stres kerja. Banyak detail yang harus kukejar. Aisyah berusaha tersenyum meyakinkan, namun Bagas mengerutkan kening. Kau terlihat lebih hidup akhir-akhir ini, komentar Bagas, nadanya bukan pujian, melainkan pengamatan dingin. Kau terlihat lelah, tapi mata itu, ada kilau baru. Aku ingin memastikan itu karena diriku dan masa depan kita, bukan karena tekanan proyek. Aisyah mencium pipi Bagas dengan cepat untuk mengalihkan pembicaraan. Tentu saja karena kau, sayang. Siapa lagi? Bagas tidak terlihat puas. Ia meraih tangan Aisyah, memutar cincin di jarinya. Aku sudah bicara dengan orang tuaku dan orang tuamu. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita menikah bulan April. Aku sudah memesan balai pertemuan dan mendaftarkan catering. Kau hanya perlu mengurus gaunmu, aku sudah siapkan vendor list yang efisien. Kepastian yang diucapkan Bagas itu, begitu terperinci, begitu tak terbantahkan, menghantam Aisyah seperti tembok beton. April. Hanya 4 bulan lagi. Rasanya seperti sebuah pintu darurat di hidupnya baru saja dikunci rapat. Panik membanjiri dadanya. Aisyah tersentak dari tempat duduknya. Bagas, ini terlalu cepat. Kita bahkan belum bahas detailnya. Aku butuh waktu untuk fokus pada proyek.
Wajah Bagas berubah keras. Waktu untuk fokus? Atau waktu untuk keraguan, Aisyah? Aku tidak mengerti. Dulu kau yang paling bersemangat. Kenapa tiba-tiba kau menghindar dari janji yang kau buat? Keraguan itu kini bukan lagi bisikan kecil. Keraguan itu kini menjadi teriakan keras di antara mereka. Aisyah hanya bisa menunduk, tidak sanggup menatap mata Bagas yang dipenuhi kebingungan dan kecewa. Malam itu, Aisyah berdiri di balkon apartemennya di lantai atas, memandang gemerlap lampu Bandung yang tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Ia memegang ponselnya, menimbang-nimbang antara tombol panggil Dion dan Bagas. Bagas, telepon yang menawarkan fondasi, perlindungan, dan janji hidup di rumah yang terukur dan stabil. Pria yang akan selalu ada, tepat waktu, dan andal. Kepastian. Dion, panggilannya menawarkan api, kekacauan, dan inspirasi. Pria yang akan mengajaknya ke tempat-tempat asing, membuat jantungnya berdebar, tapi tidak akan pernah bisa menjanjikan besok. Gairah. Perbandingan itu menyakitkan. Ia mencintai kenyamanan yang diberikan Bagas, tetapi ia membutuhkan gairah yang ditawarkan Dion. Ia tidak bisa memiliki keduanya, tetapi ia juga tidak sanggup melepaskan salah satunya. Akhirnya, Aisyah memutuskan menemui Dion, sekali lagi dengan alasan proyek. Mereka bertemu di sebuah studio foto usang di tengah kota. Dion sedang mencetak foto-foto street art dan suasana di sana dipenuhi bau kimiawi. Kau terlihat seperti arsitek yang sedang merancang sebuah pelarian, bukan bangunan, Aisyah. Dion mengamati wajahnya. Aku bertunangan, Dion. Bagas sudah menetapkan tanggal pernikahan, kata Aisyah, suaranya nyaris berbisik. Dion meletakkan hasil cetakannya. Ia berjalan mendekati Aisyah. Dia membuat timeline untuk hidupmu. Dia membuatkan sangkar emas. Aku tahu kau tidak ingin itu. Aku mencintainya, bela Aisyah, meskipun kata-kata itu terdengar kosong di telinganya sendiri. Dia adalah orang baik. Dia stabil. Stabilitas adalah penjara jika kau tidak bisa bernapas di dalamnya. Dan Aisyah, aku bisa melihat kau tercekik. Dion mencondongkan tubuhnya, menatap Aisyah dengan intensitas yang membakar. Aku melihat jiwamu. Aku melihat gairah yang kau simpan di balik cetak biru sempurna itu. Jangan biarkan dia membunuh itu. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Aisyah bisa merasakan napas Dion, bau asap rokok tipis dan aroma patchouli yang eksotis, kontra sempurna dengan Bagas yang selalu wangi parfum mahal. Aisyah tahu ia harus mundur. Cincin Bagas terasa dingin di jarinya, mengingatkannya pada sumpah yang terukir. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar di luar. Dalam hitungan detik, hujan deras khas Bandung turun, menghantam atap seng studio dengan riuh. Kekacauan cuaca mencerminkan kekacauan dalam diri Aisyah. Dion mengangkat tangannya, menyentuh pipi Aisyah dengan lembut, menyeka air mata yang Aisyah tidak sadari telah jatuh. Aku tidak bisa menjanjikan rumah, Aisyah. Tapi aku janji, bersamaku, hidupmu akan punya nyawa. Saat kalimat itu selesai, Bagas dikalahkan. Aisyah tidak lagi melawan. Dalam balutan suasana dramatis yang diselimuti suara hujan yang berisik, Dion mencium Aisyah. Ciuman itu kacau, mendesak, penuh gairah yang selama ini Aisyah dambakan dan Bagas tidak pernah tahu cara memberikannya. Tubuh Aisyah merespons gairah yang asing dan berbahaya itu. Ia membalas ciuman Dion, tahu bahwa dalam detik itu, ia telah melanggar semua janji dan menghancurkan fondasi yang telah mereka bangun bersama Bagas. Ketika mereka menjauh, Aisyah tersentak.
rasa bersalah dan euforia beradu, menciptakan sensasi memabukkan. Ia melihat cincin di jarinya, yang kini terasa panas membara, dan tahu bahwa ia telah memilih, meskipun pilihan itu adalah sebuah dosa. Aisyah tiba di apartemen Bagas pukul 11 malam, jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena gairah, melainkan karena rasa takut yang dingin. Ia berharap Bagas sudah tidur, memungkinkannya menyelinap dan memproses tindakannya. Namun, Bagas sudah menunggunya. Ia duduk tegak di sofa minimalis ruang tamu mereka, seolah-olah ia adalah hakim yang siap membacakan vonis. Ruangan itu terang benderang, sangat kontras dengan studio remang-remang tempat Aisyah baru saja berbagi ciuman dengan Dion. Di atas meja kopi kaca, tergeletak dompet Bagas, kuncinya, dan ponsel Aisyah. "Kau lupa ponselmu di kantor, sayang," kata Bagas datar, suaranya nyaris tanpa emosi. Itu lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. "Aku menjemputmu setelah meetingku selesai, dan saat aku menemukanmu tidak ada, aku mengambilnya. Aku tahu kau pasti mencarinya." Aisyah merasakan darahnya turun ke kaki. Ia ingat percakapan terakhirnya dengan Dion. "Aku mengirimimu foto senyummu yang paling lepas. Simpan baik-baik." "Terima kasih." Aisyah berusaha meraih ponselnya, tetapi Bagas menghalangi dengan tangan. "Aku mencari di mana kau berada," lanjut Bagas, matanya yang biasa hangat kini seperti balok beton yang dingin. "Aku tidak menemukan lokasimu, tapi aku menemukan folder baru di galeri fotomu." Folder itu berjudul Nyawa. Air mata Aisyah langsung tumpah. Ia tidak perlu bertanya lagi. Bagas sudah melihatnya. Bagas, pria yang sangat terorganisir dan selalu logis, pastilah menemukan foto-foto Dion dan Aisyah, termasuk foto Dion memotret Aisyah yang tertawa lepas di atas jembatan, sebuah tawa yang tidak pernah Bagas saksikan. Bagas mengambil foto hasil cetakan yang ia temukan terselip di tas kerja Aisyah, karya pintu retak yang ia sukai. "Ini adalah pria yang kau sebut klien lapangan?" Bagas menunjuk tulisan tangan di belakang foto itu. "Untuk arsitek yang terjebak. Bebaslah." "Siapa dia, Aisyah? Sejak kapan kau kenal fotografer-fotografer berambut acak-acakan yang melarangmu merancang fondasi?" tanyanya, suaranya mulai bergetar karena rasa sakit yang tak terhindarkan. Aisyah menangis tersedu-sedu. Aku minta maaf, Bagas. Aku tidak bermaksud. Aku hanya mencari nyawa." Bagas menyelesaikan kalimat Aisyah dengan kepedihan yang menusuk. Ia bangkit, melepas cincin pertunangan di jarinya. Gerakannya lambat, terukur, tetapi penuh kepastian. 5 tahun kita merancang hidup ini. Aku menyerahkan segalanya untuk memastikan kita memiliki struktur yang sempurna. Tapi kau, Aisyah, kau malah ingin merobohkan semuanya demi satu retakan yang dilewati cahaya gairah? Dia meletakkan cincin itu di atas meja, di sebelah ponsel. Cincin itu berkilau dingin, kini tampak seperti simbol kegagalan. "Aku tidak bisa memahamimu." Bagas menoleh, menatap Aisyah dengan tatapan kosong. "Dan aku tidak bisa tinggal bersama seseorang yang melihat gairah di tangan pria lain. Ambil pilihanmu, Aisyah. Ambil cincin ini, dan kau memilih fondasi kita. Atau tinggalkan, dan kau bebas." Bagas berjalan ke kamar tidur tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Aisyah di ruang tamu yang dingin, hanya ditemani cahaya yang terlalu terang dan cincin yang terlalu berat. Cetak biru kehidupan mereka telah disobek. Pagi hari, Aisyah terbangun di sofa. Ia sendirian. Kamar Bagas terkunci. Di meja, cincin itu masih di sana. Aisyah mengambilnya, memegangnya.
dingin. Ia tahu ia tidak bisa memakainya lagi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan cincin itu kembali ke dalam kotak beludru hitam. Bagas muncul, mengenakan setelan kerjanya yang rapi. Ia tidak menatap Aisyah. Aku akan pergi ke proyek di luar kota selama 2 minggu, katanya, suaranya profesional, seolah sedang berbicara dengan bawahan. Kita butuh jeda. Kau tetap di sini. Pikirkan apa yang benar-benar kau inginkan. Ia tidak menanyakan tentang Dion. Ia hanya menanyakan tentang pilihan Aisyah. Begitu Bagas pergi, Aisyah merasakan kebebasan yang brutal. Ia telah bebas dari cetak biru, bebas dari timeline, bebas dari pertanyaan, tetapi ia juga merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia adalah kapal yang tiba-tiba kehilangan jangkarnya. Aisyah memutuskan menghubungi Dion. Aku sudah bebas, katanya singkat. Dion datang keesokan harinya. Ia membawa kopi dan kameranya, tersenyum santai. Selamat, Aisyah. Kau memilih nyawa. Aisyah mengajak Dion ke kantor arsiteknya. Ia menghapus semua skema beton dan kurva anggaran lama. Ia mulai merancang ulang Creative Hub, menggambar bentuk organik, memasukkan ruang terbuka, dan jalur cahaya yang dramatis, semua inspirasi dari Dion. Dion duduk di sebelahnya, memotret prosesnya, memuji gairahnya. Ini baru dirimu, sayang, kata Dion, mencium puncak kepala Aisyah. Aisyah seharusnya bahagia. Ia sudah memilih gairah. Ia sudah bersama Dion. Tapi di tengah kebebasan ini, muncul ketakutan baru. Saat makan malam, Aisyah bertanya, setelah proyek ini selesai, kita akan bagaimana, Dion? Aku ingin merancang bangunan di Bali. Mau ikut? Dion tersenyum, namun ada keraguan di matanya. Aku tidak bisa menjanjikan Bali, Aisyah. Aku tidak bisa menjanjikan besok. Besok, aku mungkin akan berada di Sumba, memotret kuda liar. Aku tidak terikat. Aku mencari momen, bukan rencana. Tapi kita, tanya Aisyah. Kita adalah momen, Aisyah. Kita indah karena kita tidak terencana. Jangan pernah coba menjadikanku fondasimu. Aku adalah gairah, dan gairah tidak bisa diukur, tidak bisa diikat, jelas Dion. Aisyah terdiam. Dion tidak menawarkan sangkar emas, tetapi ia juga tidak menawarkan apa-apa selain momen yang berlalu. Ia menyadari bahwa kebebasan Dion berarti ketidakpastian mutlak. Ia kehilangan stabilitas Bagas hanya untuk mendapatkan gairah yang tidak memiliki arah. Aisyah menatap Dion yang sudah sibuk menyortir fotonya. Ia ingat Bagas yang bahkan saat marah pun masih memberikannya jeda 2 minggu dan memastikannya memiliki tempat tinggal. Bagas selalu menyediakan fondasi. Sekarang, Aisyah berdiri di antara 2 jurang. Di satu sisi, fondasi yang mencekik, Bagas. Di sisi lain, kebebasan yang menakutkan, Dion. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia harus benar-benar berdiri sendiri. Selama 2 minggu Bagas pergi, Aisyah mencurahkan seluruh energinya pada proyek Creative Hub. Ruang kerja Aisyah telah berubah. Maketnya tidak lagi dingin, kini ia memiliki dinding organik yang melengkung, memanfaatkan cahaya matahari terbit, pelajaran dari Dion, tetapi ia tetap mempertahankan struktur baja ringan yang efisien, pelajaran dari Bagas. Ia menemukan keseimbangan, fondasi teknis yang kuat, diisi dengan jiwa seni yang bebas. Dion menghabiskan sebagian besar waktu itu di kantornya, menemaninya dalam diam, memotret coretan-coretan desain Aisyah. Namun, satu pagi,
Aisyah terbangun dan menemukan surat singkat di atas meja kerjanya. Aisyah, aku sedang berada di bandara. Ada panggilan dari Sumba. Kuda liar. Momen yang tak boleh kulewatkan. Ini adalah hidupku. Kau tahu. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Dion pergi tanpa pamit, tanpa janji, tanpa tanggal kembali. Sekali lagi, ia membuktikan bahwa ia adalah momen, bukan masa depan. Kepergiannya tidak menyakitkan, melainkan memberikan kejelasan yang dingin bagi Aisyah. Dion adalah katalisator yang membangunkannya, tetapi bukan arsitek untuk hidupnya. Sore harinya, saat Aisyah sedang mempresentasikan revisi desain terbarunya kepada timnya, pintu kantornya terbuka. Bagas berdiri di sana, tepat waktu seperti biasa. Dia tampak lebih lelah, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang baru. Aku kembali. Jeda sudah berakhir, katanya, melangkah masuk. Bagas mengabaikan Dion, yang sudah pergi, dan langsung menatap maket. Dia mengamati garis-garis baru, lengkungan dramatis, dan bagaimana Aisyah menggunakan material lokal. Aisyah melihat Bagas menarik napas, matanya yang tajam menghitung. Secara struktural, ini membutuhkan biaya 5% lebih tinggi dari estimasi awal. Bagas menganalisis, nadanya kritis namun mengakui. Tapi, secara estetika dan fungsionalitas, ini adalah desain yang brilian, sayang. Kau menemukan nyawanya. Aisyah menatapnya. Pujian itu tulus, dan itu adalah pertama kalinya Bagas melihatnya sebagai arsitek yang utuh. Ini bukan hanya tentang proyek, Bagas, kata Aisyah, suaranya tenang dan dewasa. Ini tentang kita. Aku tahu sekarang apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. Bagas berjalan ke arah Aisyah. Ia mengeluarkan kotak beludru hitam dari saku jasnya, kotak cincin itu. Aku sudah menyiapkan 2 pilihan, Aisyah, katanya, membuka kotak itu. Pilihan pertama, kau ambil cincin ini, dan kita menikah. Aku akan belajar tentang nyawa, dan kau berjanji untuk tetap membangun fondasi. Pilihan kedua, kau tinggalkan cincin ini di sini, dan kau bebas. Bebas mencari gairah, bebas mencari momen, bebas menjadi Dion MU sendiri. Aisyah mengambil kotak itu. Ia menatap cincin yang berkilauan. Ia menatap Bagas, yang menawarkan fondasi, tetapi masih mencoba mengontrol cetak birunya. Ia juga teringat Dion, yang memaksanya menjadi liar, tetapi meninggalkannya tanpa peta. Aisyah tersenyum. Itu adalah senyum yang sama sekali baru, senyum yang penuh kepercayaan diri dan otonomi. Aku memilih yang ketiga, Bagas, bisik Aisyah, penuh kepastian. Aisyah menutup kotak beludru hitam itu dan mengembalikannya ke Bagas. Aku tidak bisa memilih fondasi yang mencekik, dan aku tidak bisa memilih gairah yang tanpa tujuan, jelas Aisyah. Aku mencintai fondasi yang kau berikan padaku selama 5 tahun. Tapi aku tidak akan memilihmu karena kau menyediakan rumah. Aku harus memilih rumahku sendiri. Bagas terlihat terkejut. Dia terbiasa dengan pilihannya atau tidak, bukan alternatif. Maksudmu, kau memilih Dion? Ketidakpastian. Aku tidak memilih Dion. Dia memilih kuda liar di Sumba. Dan dia benar, Bagas. Gairah itu tidak bisa diikat. Aku hanya memilih nyawaku, jawab Aisyah, menunjuk ke maket proyek. Aku akan membangun fondasiku sendiri. Aku akan memiliki fondasi sekuat milikmu, tetapi aku akan mengisi ruang di dalamnya dengan gairah dan jiwa, tanpa perlu izin dari siapapun. Bagas terdiam lama.
Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Aku mengerti. Fondasiku tidak cukup bagimu, dan gairahnya tidak cukup stabil. Kau ingin fondasi yang penuh gairah, dan kau akan merancangnya sendiri. Ia mengambil kotak cincin itu, dan kali ini, cincin itu benar-benar terasa ringan di tangannya. Aku akan membatalkan pernikahan dan semua kontrak, kata Bagas, nadanya kembali ke mode profesional. Aku ingin kau tahu, Aisyah, aku tidak menyesali 5 tahun kita. Kau mengajariku bahwa hidup tidak selalu harus terukur. Kau hanya tidak cocok dalam cetak biruku. Semoga kau bahagia dengan rancanganmu sendiri. Bagas berbalik dan pergi, menghilang dari hidup Aisyah secepat dia masuk, menyisakan kekosongan yang teratur. 6 bulan kemudian, Creative Hub di Bandung diresmikan. Itu adalah mahakarya Aisyah. Sebuah bangunan beton yang kokoh, tetapi dihiasi dengan teras melengkung, taman terbuka yang berinteraksi dengan hujan, dan celah-celah cahaya alami yang dramatis. Media memujinya sebagai bangunan yang punya nyawa. Aisyah berdiri di bawah cahaya sore di lobi yang ia rancang, kini penuh dengan seniman, tawa, dan kekacauan yang indah. Dia melihat ke jari manisnya. Tidak ada cincin Bagas yang dingin, juga tidak ada janji gairah Dion yang samar. Dia melihat sebuah pesan foto baru di ponselnya. Itu dari nomor tak dikenal, menunjukkan seekor kuda liar berlari di padang rumput Sumba. Di balik foto itu, ada sebaris tulisan tangan, indah. Nyawamu sudah bebas. Dion. Lalu, ia melihat ke sebuah sudut lobi. Bagas berdiri di sana, mengenakan setelan kasual, tersenyum dari jauh. Senyum itu tidak lagi memiliki rasa memiliki, tetapi rasa hormat. Bagas mengangkat cangkir kopi, memberi selamat tanpa mendekat, menghormati ruang yang telah Aisyah bangun untuk dirinya sendiri. Aisyah membalas senyum mereka, baik dari jarak jauh Bagas maupun dari Sumba Dion. Ia telah memilih, dan pilihannya adalah dirinya sendiri. Ia telah menjadi arsitek sejati dalam hidupnya, berhasil menyatukan fondasi yang kuat dengan gairah yang tak terikat. Aisyah melangkah keluar, siap merancang babak selanjutnya.